محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Di dunia kalau ada yang tidak senang dengan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada gitu, nomor satu tidak ada. Kalau ada berarti yang ada itu disebut dengan Wahabi. Mereka tidak senang dengan perayaan lahirnya Nabi Muhammad SAW karena dalil mereka adalah Nabi tidak buat, sahabat tidak buat, para imam tidak buat. Jadi kalau tidak buat, berarti kalau ada yang buat itu salah. Padahal tidak seperti itu. Kita lihat saat Nabi Muhammad SAW lahir, saat itu seorang budak Abu Jahal, budak wanita, budak perempuan, datang memberi kabar kepada Abu Lahab. Saat berita lahirnya Nabi SAW sampai kepada Abu Lahab yang menjadi paman Nabi Muhammad SAW, maka yang menjadi perantara untuk sampainya berita tadi langsung dimerdekakan karena senangnya Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir tulen. Abu Lahab adalah orang yang semasa hidupnya itu, semenjak Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dan mulai menjalankan itu misi kenabian, maka tak henti-hentinya Abu Lahab berjuang untuk menghalangi itu perjuangan Nabi. Tetapi sebab dia gembira itu dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang berita sampai lewat budaknya perempuan, maka apa yang terjadi? Terus dia merdekakan itu budaknya itu sebagai satu bahasa kita lah, satu rasa syukur, alamat gembiranya itu. Sebab itu setiap hari Senin di neraka azabnya diringankan sama Allah. Padahal dia ini bagian dari orang yang masuk dalam kategori sekelas Abu Jahal. Itu nerakanya neraka di atas orang munafik. Tetapi karena gembira dengan lahirnya Nabi, terus merdekakan budak yang telah menyampaikan berita mengenai lahirnya Nabi Muhammad SAW, oleh sebab itu di neraka setiap hari Senin azabnya diringankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lihat, memerdekakan budak saat kelahiran Nabi tidak pernah buat. Umar tidak pernah buat, Abu Bakar tidak pernah buat, Utsman tidak pernah buat, Ali tidak pernah buat, dan tidak ada satu sahabat yang buat. Setelah itu juga tidak ada yang buat. Tetapi kenapa Abu Jahal diringankan azabnya oleh Allah di hari Senin? Karena Abu Jahal memerdekakan budak wanita itu asasnya bersyukur gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun Nabi tidak buat, tapi amalan itu bagus dan asasnya adalah kegembiraan, syukur, rasa cinta, sayang. Maka dikasih imbalan yang tidak main-main sama Allah itu. Padahal kaidah umum dari Allah tidak ada ampunan bagi orang kafir itu. Bukan hanya ampunan, tetapi azabnya itu ditambah setiap saat. Fadzuqu falan nazidakum illa azab. Rasakan azab sebab kekufuran, kemaksiatan yang kamu buat di muka bumi. Falan nazidakum. Kata Allah, sekali-kali kita tidak tambah itu bagi kamu kecuali azab. Jadi keputusan dari Allah untuk setiap orang kafir, mau kelas kakap, kelas tinggi, kelas menengah, hukum bagi mereka ini seperti itu. Tapi mendapatkan keringanan khusus bagi Abu Lahab, bukan karena pamannya Nabi, bukan, tetapi sebab gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekarang umat Islam di seluruh dunia ini, mereka yang merayakan Maulid dalam rangka syukur, gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, nomor satu mereka beriman. Kedua asasnya mahabbah sebagai rasa syukur. Maka tidak tahu apa yang nanti dikasih sama Allah. Jelas ya? Makanya kalau orang Wahabi tidak senang ya dipertanyakan tidak senangnya mereka dia. Orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi sekelas Ibnu Hajar Asqalani, Hafiz As-Sakhawi, kemudian Hafiz Suyuti rahmatullah alaihim, ulama-ulama ini saja tidak serta-merta mengatakan bahwa Maulid itu adalah bidah. Bahkan Hafiz Sakhawi rahmatullah alaih yang menjadi murid khusus, salah satu murid khusus Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih, beliau sampaikan, seandainya dalam perayaan Maulid itu tidak ada amalan lain
hanya satu saja itu, menyenangkan hati orang muslim sudah cukup. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa maulid, perayaan maulid itu adalah amalan bagus. Pertanyaan kalau kata orang Wahabi mengatakan bahwa perayaan maulid kenapa dirayakan 1 tahun 1 kali? Seharusnya setiap hari gitu. Dengan jalankan perintah Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW. Jawabannya nomor 1, emang orang yang merayakan maulid itu hanya 1 tahun 1 kali mereka jalankan atau tasyakuran dalam rangka menyambut hari lahir Nabi saja. Jadi 1 tahun 1 kali saja. Jawabannya tidak. Walaupun ada sebagian atau bisa sebagian bisa banyak. Yang umumnya dalam 1 hari mungkin ada yang belum sholat 5 waktu. Kalau ada yang sudah sholat mungkin masih di rumah belum di masjid. Atau ada mungkin yang tidak sholawatan kepada Nabi dalam 1 hari 24 jam itu. Bisa jadi setiap hari tidak sholawatan. Tapi bukan berarti yang hadir itu sama sekali tidak mengikuti Nabi. Yang kedua adalah kalau dari mereka yang hadir sebagian atau kebanyakan atau separuh yang hanya merayakan kelahiran Nabi sebagai tasyakuran, sebagai mahabbah 1 tahun 1 kali. Kenapa dilarang? Alasannya apa? Saya kasih contoh. 1 orang setiap tahun tidak pernah sholat, hanya sholat hari Idul Fitri, Idul Adha saja. Idul Fitri, Idul Adha kan sunnah tuh. Kalangan Hanafiyah mengatakan wajib. Tetapi selain Hanafiyah mengatakan sunnah muakkadah. Sekarang ada orang yang sepanjang tahunnya, jangankan sholat sunnah, jangankan sholat Jumat, 5 waktu tidak sholat. Saat dia datang itu di tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kamu sudah tandai orangnya, kamu usir. Pulang. Setiap hari tidak sholat, setiap Jumat tidak sholat Jumat. 1 tahun hanya datang 2 kali untuk sholat pulang. Ada yang begitu? Tidak ada. Justru orang-orang yang begitu yang datang 1 tahun 2 kali disambut dengan senyuman, dirangkul dalam rangka apa? Mudah-mudahan dia dengar mungkin khutbah saat Idul Fitri, Idul Adha. Terbetik hatinya untuk mengerjakan sholat 5 waktu atau minimal dari 1 tahun 2 kali menjadi 1 minggu 1 kali. Mungkin tahun berikutnya juga begitu. Kemudian orang-orang yang sudah istiqomah 5 waktu. Plus tahajudnya, duhanya, awabinnya, qabliyah ba'diyahnya. Maka saat berjumpa dengan orang yang 1 tahun 2 kali datang ke masjid tadi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, disambut dengan senang hati, ambil hatinya. Pelan-pelan dekatkan dia kepada 5 waktu. Dekatkan dia dengan sholat Jumat, dekatkan dia dengan sholat sunnah. Maka kalau ada orang yang hanya maulid saja itu, dalam momen maulid, dia bersolawat. Momen maulid, dia mengingat Allah. Momen maulid, dia ingat jasa-jasa Rasulullah SAW. Lewat para penceramah saat itu, apakah habaib, apakah kiai, apakah ustadz. Maka orang begitu jangan dimarah, jangan dikata-katai, jangan diusir. Tetapi orang begitu dirangkul dengan harapan penyampaian 1 tahun 1 kali, pulang-pulang bisa diambil hikmahnya. Nabiku telah berjuang banyak untuk saya. Selama ini saya tidak pernah sholat. Selama ini saya jarang sholawat kepada beliau. Selama ini jangankan 5 waktu. Jangankan 5 waktu, Jumatan juga tidak datang. Jangankan yang fardu, yang wajib. Jangankan yang sunnah, yang fardu wajib juga tidak saya kerja. Bisa jadi dia ambil pelajaran dari situ. Terus baru menjadi orang yang bukan setiap hari. Tetapi setiap detiknya yang dia lalui di situ, selalu dia ikuti apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini cuma perlu digarisbawahi. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa perayaan maulid jelas-jelas dibuat sesuai tuntunan syariat. Laki-laki, perempuan, jangan duduk sama-sama, nanti pisah, supaya di situ ada peluang maksiat tidak ada. Yang kedua, yang haid nifas jangan dikasih duduk dalam masjid, karena Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, sesungguhnya saya tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Semana dengan haid orang nifas. Lebih buatkan tenda-tenda di luar. Yang ketiga adalah dijaga kehormatan masjid. Yang duduk tertib, jangan ribut. Dengar apa yang disampaikan, mungkin solawatan ke kasidah ke, atau ceramah para habaib, kiai, para ulama, para asatidzah. Asatidzah didengar dengan tawajuh. Yang berikutnya jangan ditaruh pohon buah-buah, pohon hadiah di dalam masjid. Nanti anak-anak itu jadi lari-lari dalam masjid untuk merebut itu hadiah dari pohon. Jelas itu haram. Maka kata Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih, maka dalam amalan maulid ada kebaikan, ada keburukan. Kalau yang maulid yang di dalamnya ada amal baik, maka bagian dari sunnah secara syar'i, walaupun secara logawi disebut bid'ah hasanah. Tetapi kalau dalam maulid itu ada keburukan,
seperti tadi dibuat, yang sudah saya jelaskan itu, berlawanan dengan itu dibuat, berarti itu masuk dalam kategori bukan bagian dari amalan sunnah, bid'ah, sayyi'ah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dibuat ya bagus, dengan catatan jangan ada kemaksiatan. Maka kalau belum tahu tata caranya ya rujuk kepada para ulama. Yang berikutnya lagi, fitnah Wahabi katanya lewat maulid itu dapat manfaat duniawi. Kalau yang dimaksud keberkahan duniawi ya jelas dapat. Kenapa? Situ ada ceramahnya, ada cerita sirah Nabawi, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada solawatan, di situ ada zikir, di situ ada doa. Jelas ini amalan menyebabkan turun keberkahan dari Allah, turun rahmat dari Allah, turun pengampunan dari Allah. Tetapi kalau yang kamu maksud adalah lewat maulid itu dapat manfaat uang dan lain-lain sebagainya, itu adalah fitnah itu. Fitnah. Jadi jangan berbicara berdasarkan oknum. Kalau memang kamu temukan ada oknum seperti itu, di mana tidak ada oknum di muka bumi ini? Di Baitullah saja, tempat yang suci. Di sana ada pencurinya juga. Apakah dengan ada orang pencuri di sana, ada wanita biasanya jalan, ada laki-laki usil, na'udzubillah, dia ganggu itu cewek atau ganggu itu ibu-ibu? Apakah dengan ada oknum seperti itu terus kita mengklaim bahwa jangan ke Baitullah, di sana ada pencopet, di sana ada orang yang ganggu perempuan? Apakah kita harus mengatakan seperti itu? Tidak. Yang menjadi keburukan di situ jadi PR kita bersama. Tetapi haji dan umroh ke Baitullah tetap dijalankan. Setiap yang ke sana dikasih bayan hidayah, dikasih arahan bahwa jaga diri, jaga harta, jaga waktu. Dimanfaatkan semaksimal mungkin, harta dijaga jangan sampai dicopet sama orang, atau jangan sampai dipakai untuk perkara yang salah. Kemudian diri juga dijaga. Seperti itu. Makanya di dalam maulid juga, perayaan maulid seperti itu juga. Kalau misalkan ada oknum yang memanfaatkan untuk mendapatkan duniawi, maka jangan sebab oknum kamu memvonis bagi semua itu nanti berdosa. Betul? Masih banyak contoh. Contoh satu lagi, misalkan ke masjid. Biasanya orang-orang yang ke masjid bawa sandal bagus. Selesai sholat 5 waktu, Allahu Akbar, salam, keluar masjid, sandalnya hilang. Ada yang baru beli motor, tidak ada yang security di masjid itu, parkir, selesai salam, keluar motornya hilang. Pernahkah dengar dari ulama yang memberikan fatwa, mulai hari ini dilarang untuk sholat di masjid? Kenapa? Karena kemarin telah terjadi kehilangan motor, kehilangan sandal. Adakah begitu? Tidak ada. Carikan solusi supaya sandal tidak hilang, carikan solusi supaya motor tidak hilang. Tetapi yang ke masjid selalu dianjurkan. Tidak boleh dilarang orang ke masjid. Sama juga kayak begitu. Perayaan maulid, kalau ada salah-salahnya, maka PR bagi kita bersama untuk dihilangkan. Kemudian kalau ada oknum yang memanfaatkan maulid untuk menebalkan kantongnya misalkan, naudzubillah min dzalik, maka oknum itu yang digarisbawahi. Bukan dijadikan itu sebagai alasan untuk membubarkan maulid. Semoga bermanfaat. Subhanallah.